Saya saat ini sedang berada di SDN 15 Indralaya Utara, Desa Palem Raya bersama Pak Nurpala. Pak Nurpala, selamat pagi. Selamat pagi. Ini untuk bangun apa, Pak? Oh, musola Pak. Musola. Musola ini dari bantuan pemerintah atau gimana? Enggak Pak, dari musola masyarakat, tua, wali murid, masyarakat. Ya. Baru bangun, Pak. Sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun hampir sudah membangun musola untuk kepentingan agama di sekolah ini, Pak, ya. Dan juga mungkin bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Setiap Jumat Pak, siswa yang utama. Yo. Ke depan kita ini perjalanan kami. Kepala sekolah sedang briefing dengan para tenaga pengajar di setiap hari akan melaksanakan tugasnya. Silakan Pak Kepala. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar bapak-bapak dan ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Sehat semua. Semangat ya? Semangat. Tetap semangat. Semangat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kita hari ini melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Sebagai kewajiban kita dalam kegiatan belajar mengajar supaya kita tetap memperhatikan prokes Bapak Ibu untuk di kelas masing-masing itu agak tolong lebih ditekankan lagi, tetap 50% dan tetap kita memakai 2 sesi ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam sehat dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita ini. Jadi bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada kendala? Ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan pembelajaran kita? Ada masalah? Tidak ada ya? Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita dapat menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Silakan Bapak Ibu yang ada kegiatan, silakan kegiatan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, SDN 15 Indralaya Utara di Palem Raya ini bersama Bapak Kepala Sekolah Nurpala. Ini sudah ada room IT. Ini sudah berapa tahun, Pak? Ini baru setahun ini Pak. Tahun ini. Ya, jadi kita ini gini Pak, waktu ANBK kemarin, Ya. bulan Agustus kemarin, Ya. waktu di sesi 1 yang pertama itu satu-satunya SD negeri yang melaksanakan ANBK. ANBK pakai IT. Pakai IT. Ya. Jadi kami mandiri Pak, jadi kami Ya. tidak menumpang ke SMP atau SMA. Ya, tetap aja di sekolah sendiri. Iya, sekolah sendiri. Bahkan mungkin ada sekolah tetangga yang numpang. Untuk saat ini karena kami percobaan, Ya. jadi belum ada dulu. Untuk yang selanjutnya kami membuka diri untuk menerima sekolah-sekolah yang akan menumpang di kami. Bagaimana dari jaringan? Alhamdulillah Pak, jaringan di sini Telkomsel. sudah pakai Telkomsel. Telkomsel. Ya. Artinya lancar. Lancar, alhamdulillah. Ada berapa banyak komputer di sini? Ada 28 Pak. Berapa? 28. 28. Ya. Siswa yang menggunakan ini gantian. Gantian Iya, Pak. gantian. Kemarin itu 30 Pak. Hmm. 30 sudah dibuat 2 sesi, cadangan 5. 5. Iya, ya. 5 sesuai dengan aturan dari ANBK. Ini kita dapat ini subsidi dari pemerintah atau kita beli sendiri? Kalau komputer ini Pak semuanya dari pemerintah, Ya. tetapi peralatan untuk melaksanakan ANBK ini langsung pendukung seperti itu, Ya. itu kami beli sendiri dari dana BOS. Dana BOS. Iya, iya. Peran komite ada. Peran komite ada Pak. Ada kebetulan komite. Kami kerjasama dengan komite juga, Ya. karena itu salah satu keberhasilan dari suatu sekolah itu memang Iya. Luar biasa, pemirsa, ikuti terus perjalanan kami melihat dunia pendidikan awal ini. Pak Kepala. Assalamualaikum. Salam ya. Ini lagi apa nih? Lagi belajar. Ya, belajar apa? Tentang
Gaya. Jadi kelas ini sudah menggunakan IT. Bagaimana? Senang, tertarik? Senang, tertarik ya? Alhamdulillah. Karena kita sudah punya alat ini, kita manfaatkan anak-anak supaya lebih bersemangat lagi. Semangat kan? Bisa semangat? Ayo semangat. Semangat. Ya, oke. Jadi apalagi dengan guru anak-anak ini, Pak tahu benar bahwa Pak ini lebih hebat Pak ini. Dia sudah menguasai IT. Alhamdulillah anak-anak sekarang ini pembelajaran melalui IT ini sudah zamannya atau sudah tuntutan anak-anak ini tuh kemajuan zaman ya. Jadi dalam pendidikan ini kita selalu ingin maju ya, berinovasi ya, namanya inovasi. Nah, alhamdulillah ya, silakan Pak Asri orang guru kalian ya, kamu tahu sendiri Pak Asri ini adalah orang yang hebat yang menguasai IT. Silakan Pak Asri. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Sudah tahu gaya? Apakah gaya itu seperti ini? Ya, ini namanya gaya model ya. Ya, bukan itu. Tapi hari ini kita akan belajar tentang gaya. Gaya itu apa? Gaya itu adalah sebuah energi yang terdiri dari dorongan dan Dari 3 ditambah 3 1, 2, 3 1, 2, 3. Jadi digabung menjadi angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis di angka 6 di bawah angka 3. Nah, sekarang ini angka 1 dan ini angka 2 menjadi 1 ditambah 2 sama dengan 1, 2, 3. Tulis di bawah angka 2. Harus sejajar. Nah, sekarang selanjutnya 3 ditambah 3 sama dengan Waalaikumsalam. Wah, lagi mengajar, lagi mengajar. Iya Pak. Semangatnya, Ibu Penjumlahan. tentang penjumlahan itu ya. Penjumlahan. Waduh, ini anak-anak nih. Ya, Sekarang semua ya. Iya. Ini berapa nak? 1A. Namanya bagus, ya. Rapi. Kelasnya juga rapi ya. Ya. Enak, senang belajar. Semangat tak? Semangat. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, jadi hari ini Pak sengaja mau melihat anak-anak belajar. Bagaimana anak-anak tetap semangat, antusias ya. Dan anak-anak dalam belajar ini tetap anak-anak kita sekarang ini masih dalam kondisi apa? Pandemi corona. Anak-anak tetap jaga protokol kesehatan. Ada pakai masker, cuci tangan, pakai Jaga sabun, jarak. dan jaga jarak. Nah, itu jaraknya jauh memang. Jauh sekali. Tidak boleh dekat ya. Dan ini tetap dipakai walaupun di luar kelas, tetap dipakai. Nanti kalau tidak pakai ini bisa menular ini. Nah, kita apalagi mulut ini. Wah, nah, ya. Nah, ini jangan ya. Jadi ya itu saja saran dari Pak, harapan anak tetap belajar dengan semangat. Silakan Ibu Romimah, Ibu yang cantik ya. Ya. Sekarang kita dari 3 ditambah 3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, di bawah angka 3 sayang. Udah tuh angka 5 dari 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saya M. Saripudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini sedang berada
di SDN nomor 15 Indralaya Utara, Palem Raya bersama Bapak Kepala Sekolah Nurfala SPDI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Beliau didampingi oleh Wakil Kepala Sekolah Pak Muhammad SPDI. Pak Muhammad, terima kasih. Pak Nurfala, terima kasih telah menyiapkan waktu untuk kami berwawancara singkat untuk mendengar inovasi apa yang telah Bapak bangun di sekolah ini, sehingga sekolah ini saya lihat sudah memakai IT dan banyak sekali kemajuan dan prestasi-prestasinya. Silakan Pak Nurfala jelaskan prestasi-prestasi apa, bagaimana suasana belajar mengajar termasuk tenaga pengajarnya dalam melaksanakan tugas. Silakan Pak. Ya baik, jadi kami dari SDN 15 Indralaya Utara, saya sebagai kepala sekolah Nurfala SPDI, bahwa untuk kemajuan suatu pendidikan ya tentu yang utama kita menerapkan disiplin Ya. terutama kepada tenaga pendidik, karena itu merupakan suatu pokok ya, unsur utama ya. Jadi kami menerapkan disiplin kepada guru-guru untuk tetap tepat dalam melaksanakan proses belajar Pada waktunya artinya mereka harus sudah ada di tempat. Sudah ada di tempat. Ya. Ya. Jadi proses belajar mengajar seperti biasa saat 7.30, namun sebelum itu guru harus sudah standby, apalagi sekarang ini dalam suasana pandemi, Ya, ya. sehingga kami akan mengantisipasi agar guru itu dipastikan benar-benar Ya. hadir lebih awal Ya, ya. dan menyiapkan atau mengkondisikan kelasnya masing-masing, Ya. baik di luar kelas, terlebih lagi di dalam kelas, dan juga kami sangat menekankan prokes. Ya, ya, ya. Kami masalah prokes ini Pak, untuk air, kebutuhan air ini itu non-stop 24 jam. Kami sudah punya 2 tetmon. Ya. Kemarin karena kurang lancar kami tinggikan lagi sehingga air sampai ke ujung sana Ya. sudah tercover. Artinya Terus yang untuk pakai kebutuhan ujung air untuk prokes sudah siap. sudah siap. Anak-anak dipastikan Ya. memakai masker, dan guru-gurunya tentunya. Dan setiap kelas sudah disiapkan hand sanitizer. Begitu sebelum masuk, terutama ini bicara sebelum masuk dulu, anak-anak dia diperiksa dengan termogan untuk dipastikan kondisi anak. Sesudah itu anak diberi cairan hand sanitizer. Itu akhirnya mereka dengan tertib memasuki kelas masing-masing, dan di depan kelas juga sudah disiapkan masing-masing sabun cuci tangan. Ya. Dan juga lap tangan. Artinya prokesnya tetap jalan ya. Alhamdulillah. Dan diutamakan. Ya itu utama Pak. Ya, ya. Karena ini lagi-lagi pandemi ya Pak. Ya, ya. Berapa rombel di sini dan berapa ruang kelas yang tersedia? Rombel di sini Pak berjumlah 14 rombel. 14 rombel. Ya. Beruang kelas? Sedangkan ruang kelas cuma hanya ada 7. Oh, ada 7. Ya. Bagaimana Bapak mengatasi 14 rombel dengan 7 ruang belajar? Kami mengatasinya tentu kami menerapkan dengan sistem 2 sesi. Ya, ya, ya. Jadi ada sesi pagi, nantinya dilanjutkan dengan sesi sore. Sesi sore. Sampai jam berapa kalau sore pulang? Jam 5 kalau sore. Jam 5. Arti full day ya? Untuk waktu itu Belajarnya, ya full day. sekolahnya full day. Sekolah sudah. Belajarnya tetap dua ini. Iya, 2 shift ya. Iya, 2 shift ya. Selain dari itu berapa jumlah tenaga pengajar sih? Jumlah tenaga pengajar berjumlah 21. 21 tenaga pengajar. Ditambah 1 operator jadi 22. Jadi 22. tenaga pengajar 21. Keseluruhan jadi 22. 22 ditambah penjaga sekolah kan? Penjaga sekolah ya. Ya, arti 23. 23 kalau 21 tenaga pengajar semuanya PNS. semuanya PNS itu 16
14, 16. 16 PNS. 16 PNS. Sisanya ya, 5-nya TKS. TKS. Termasuk ada guru olahraga. Ya, ada guru Ada olahraga. Guru olahraganya 2. Kalau jumlah siswanya ada berapa? Jumlah siswanya 359 siswa saat ini. dengan 14 rombel ya. 14 rombel. Kira-kira ada kendala-kendala yang mendasar di sekolah ini? Pada umumnya kurang ruang kelas. tidak ada, cuma hanya kami itu terkendala di ruang kelas. Ruang kelas yang kurang, tapi bisa diatasi. Ini kami bisa atasi. Ini harus bisa berjalan Pak, harus maksimal. Ya, walaupun kurang kelas Walaupun kurang, kita tetap memperhatikan mutu juga. Ya. Itu yang kita utamakan. Dan setiap bulan mungkin ada pengawas yang mengawasi. Iya, ada pengawas yang mengawasi. Artinya pengawas juga sudah tahu keadaannya. masalah-masalah yang ada di kekurangan di sekolah ini. Tidak perlu kita jelaskan kan. Hingga ada 14 rombel 7 ruang belajar. Artinya pengawas sudah mengetahui. Yang jelas sekolah ini tetap belajar dengan maksimal. Dengan tenaga pengajarnya yang sudah dipersiapkan. Prestasi dan sekolah ini saya lihat sudah memakai IT, Pak. Iya, dan banyak sekali prestasinya. IT-nya seperti apa tuh? Ada berapa IT yang disiapkan? Ya, kalau IT kami sudah ada alhamdulillah 6 InFocus. Laptop yang masih bagus ada 9 laptop. Ya, kalau keseluruhannya ada 12. 3-nya masih rusak. Dan juga kami ada ruang khusus, ruang komputer ada 28. Nah, pada pelaksanaan ANBK 2021 tadi, kami melaksanakan ANBK secara mandiri. Itu satu-satunya SD negeri yang ada di Kabupaten Ogan Ilir yang untuk sesi pertama kemarin itu SDN kami yang sudah melaksanakan pakai itu ANBK secara mandiri. Artinya kami tidak menumpang atau mengindu ke SMP atau ke SMA. Iya. Kalau proses belajar mengajarnya ada yang pakai InFocus saya lihat. Iya Pak. Sudah pakai InFocus. Seluruh kelas itu pakai InFocus. Sudah. Cuma hanya karena terbatas ya enggak tiap hari gitu kan. Karena jumlah InFocus itu cuma 7 Pak ya, 6 ya. 7 coba 7. Oh ya, artinya gantian. Tapi tetap dipakai InFocus. Ya ini suatu inovasi dan juga suatu kebutuhan Pak. Karena dunia sekarang sudah berkembang. Jadi kita tidak monoton begitu. Saya dengar banyak prestasi juga yang didapat itu sama dalam bidang bela diri. Prestasi seperti apa yang pernah didapatkan? Prestasi yang kami dapatkan khususnya di cabang karate, Pak. Iya. Yang saya ketahui selama saya di sini itu tahun 2020 O2SN tingkat provinsi itu yang putri tahun 2020 kemarin juara 2. Iya. Tahun 2021 tadi itu kita berhasil juara 3. Artinya setiap tahun harus insya Allah ada juara. Setiap tahun insya Allah khususnya di bidang karate. Memang di sini ada pelatih karate. Anak-anak ditekankan untuk pelatihan karate. Benar sekali Pak, karena anak kami ini ya di samping guru olahraga kami merasa kurang maksimal kalau kami tidak menerapkan ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler kami ini ya di bidang karate dan pencaksilat. Kalau pramuka? Pramuka ya sebenarnya sudah jalan juga Pak, namun karena pandemi ini ya sudah, jadi untuk sementara tidak kami laksanakan. Ya, bagaimana dengan hasil UAS ulang untuk kelas 6-nya? Sebentar Pak, jadi kalau kita ulangi lagi,
untuk karate itu yang tingkat provinsi tadi 2020 dengan 2021. Ada lagi tingkat kabupaten. Ya. 2020 O2SN juara 1. Ya. Atletik O2SN juara 3. Pencak silat O2SN kabupaten juara 1. Dan yang terakhir tadi ada porprov tingkat provinsi Ya. itu di Oku. Oh, kita ikut porprov. Ya, Ya, kita ikut. Murid kita Ya, ada ya. 2 orang. Bidang karate ya? Bidang sepatu roda. Oh, sepatu roda. Ya. Nah, kita partisipasi ya oleh karena yang pertama Pak perdana. Ya. Jadi ya belum beruntung kita jadi Ya, belum ya. mendapat Tapi yang medali. penting ikut kan? Yang penting Nah ikut. itu artinya kan kalau ngikut itu kan ada harapan jadi juara kapan-kapan kan insya Allah. Nah, ini besar harapan kami Pak ke depan Ya. akan kami tekankan lagi, akan Ya. kami intensifkan lagi Ya. agar dari cabang Pelatihannya kan? pelatihannya, Ya. kegiatannya cabang sepatu roda ini bisa berbicara lebih banyak lagi. Yang mengajar karate itu guru olahraga atau ada guru dari luar? Guru dari luar Pak. Garis dari Nah, luar. khusus dia. Ya, ya, ya. Jadi karena ekstrakurikuler. Bagaimana peran komite di sini? Ya, kalau peran komite kami dapat bekerja sama dengan baik Pak, terutama dalam kegiatan pendidikan dan juga ini seperti yang kita tinjau tadi, Ya, yang ya. musola tadi itu berkat kerjasama dengan komite. Komite. Oh, dengan artinya peran komite sekarang sedang membangun musola. Ya. Ya, mungkin ada Pak Wakil Kepala Sekolah ada yang perlu dijelaskan tentang musola. Terima kasih. Ya. Kami sudah lama merencanakan sekolah ini, sekolah ini berdiri. Ya. Namun alhamdulillah baru terrealisasi tahun 2000 sekitar bulan September. Dan musola ini ukurannya 14 kali 14 meter. Dan alhamdulillah sampai hari ini baru tercapai sekitar 60%. Ya. Jadi kami masih membutuhkan biaya untuk kelanjutan dari musola ini. Kalau saja ada pihak dari donatur yang mau menyumbangkan sebagian hartanya, Ya. kami sangat mengharapkan sekali Ya. untuk menyelesaikan musola ini. Ya. Karena musola ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak, karena di sini akan digunakan pertama sebagai proses belajar mengajar. Ya. Bagi guru agama nanti difokuskan di musola, Di musola. kegiatan itu baik Ya. peribadatan maupun juga kegiatan proses belajar mengajarnya Ya, ya. di musola. Ya, ya, ya. Itu dia. Sudah berapa persen sekarang musola? Sekitar 60%. 60%, masih 40% lagi ya. Dan musola ini sendiri adalah sumbangan bantuan murni dari wali murid dan guru. Ya, melalui komite ya. Yang melalui komite, Ya. jadi guru-guru yang sertifikasi Ya. itu dia mengimpakkan 2,5% dari sertifikasinya setiap cair untuk ke musola. Ya. Dan setiap hari anak-anak itu ada yang memberikan impaknya melalui kotak yang sudah kami siapkan di tiap pintu itu. Di tiap pintu. Iya, alhamdulillah setiap hari Jumat setelah yasinan kami buka berapa hasilnya. Iya, iya. Pernah juga mencapai sampai 700.000 dalam satu minggu. Dan 1 minggu. Iya. Lumayan besar. Alhamdulillah. Iya. Namun kami masih tetap membutuhkan kalau ada donatur. Donatur, karena Iya. masih banyak lagi yang Masih banyak. perlu diselesaikan. Iya. Iya. Terasnya belum, pelafonnya belum, Iya, iya. gitu ya. Pak Kepala Sekolah, mungkin di ujung waktu ada himbauan untuk disiplin kepada tenaga pengajar, harapan kepada komite dan pemerintah. Silakan Pak Bapak. Ya, harapan saya kepada tenaga pengajar karena ini sangat penting sekali. Nah, ini sebagai contoh, sebagai tombak yang tentunya kami minta jemu-jemunya untuk menerapkan disiplin kepada guru-guru, terutama melalui rapat Pak, itu tidak berhentinya. Dan bila ada di antara guru yang agak kurang ya langsung kita dekati kan, Ya. jadi kita sharing begitu bagaimana apa kendala. Ya. Tapi secara umum alhamdulillah disiplin di SDN Sekolah ini ya, sudah dikatakan lumayan atau tinggi Pak. Bagus lah ya. Bagus, sudah bagus. Ya. Alhamdulillah.
berkat kerjasama semuanya, ini berkat partisipasi dan kesadarannya Ya, untuk ya. melaksanakan kewajiban sebagai tenaga pengajar. Ya, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Terus tentunya kurang harapan kami barangkali untuk Ya. pihak yang berkompeten terkait dengan kondisi ruang belajar kami, Ya. untuk ada 7 kelas. ruang kelas, sedangkan rombel Ada 14. ada 14 kelas. Nah, Jadi masih tentunya kurang. kami sangat mengharapkan Tambahan. uluran bantuan dari pihak pemerintah untuk menambah lokal atau ruang belajar. Ya. Apalagi SD kami ini sudah bersertifikat tanah, Pak. Ya, ya, ya. Jadi barangkali tidak banyak barangkali yang sudah ada sertifikat ini. Ini Ya, tahun 2000. Ini tahun 2021 dapat. Alhamdulillah. Ya, ya. Selesai. Artinya kalau membangun tidak ragu-ragu lagi Tidak ya. ada kendala lagi, Tidak Pak. ada kendala lagi. Ini karena kita sudah SHM Ya, namanya. Ini Bagaimana dengan kelulusan siswa di ujung-ujung tahun, setiap tahun kelas 6-nya? ya setiap tahun alhamdulillah kami 100% Pak, ya. Alhamdulillah lulus anak, dan kami sudah berupaya terus untuk meningkatkan Ya. nilai anak melalui kualitas kegiatan belajar mengajar. Ya tentunya salah satunya tadi itu melalui IT dan IT, iya, iya. Itu IT. Ya. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Sekolah SDN 15 Indralaya Utara di Palem Raya bersama Pak Nurpala yang didampingi Wakil Kepala Sekolah Bapak Muhammad SPD. Lebih kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.